Selamat datang pada channel Subyakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengkaji sistem bahan bakar pada motor atau mobil. Ada beberapa sistem bahan bakar. 1. Sistem bahan bakar injeksi atau yang dikenal EV. Kedua, sistem bahan bakar bensin. Ketiga, sistem bahan bakar konvensional yang dikenal dengan karburator. Keempat, sistem bahan bakar diesel. Pengertian sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada sepeda motor berfungsi untuk menyediakan bahan bakar, melakukan proses pencampuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat, kemudian menyalurkan campuran tersebut ke dalam silinder dalam jumlah volume yang tepat sesuai kebutuhan putaran mesin. Cara untuk melakukan penyaluran bahan bakarnya dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem penyaluran bahan bakar dengan sendirinya karena berat gravitasi dan sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan. Sistem penyaluran bahan bakar dengan sendiri diterapkan pada sepeda motor yang masih menggunakan karburator atau sistem bahan bakar konvensional. Pada sistem ini tidak diperlukan pompa bahan bakar dan penempatan tangki bahan bakar biasanya lebih tinggi dari karburator. Sistem bahan bakar injeksi atau EV. Sistem penyaluran bahan bakar dengan tekanan terdapat pada sepeda motor yang menggunakan sistem bahan bakar injeksi atau EV atau electronic fuel injection. Dalam sistem ini, peran karburator yang terdapat pada sistem bahan bakar konvensional diganti oleh injektor yang proses kerjanya dikontrol oleh unit pengontrol elektronik atau dikenal ECU atau Electronic Control Unit atau kadangkala disebut ECM, Electronic or Engine Control Module. Prinsip kerja sistem EV. Istilah sistem injeksi bahan bakar atau EV dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang menyalurkan bahan bakarnya dengan menggunakan pompa pada tekanan tertentu untuk mencampurnya dengan udara yang masuk ke ruang bakar. Pada sistem EV dengan mesin berbahan bakar bensin, pada umumnya proses penginjeksian bahan bakar terjadi di bagian ujung intake manifold atau manifold masuk sebelum inlet valve atau katup atau klep masuk. Pada saat inlet valve terbuka, yaitu pada langkah hisap,
udara yang masuk ke ruang bakar sudah bercampur dengan bahan bakar. Secara ideal, sistem EVI harus dapat mensuplai sejumlah bahan bakar yang disemprotkan agar dapat bercampur dengan udara dalam perbandingan campuran yang tepat sesuai kondisi putaran dan beban mesin, kondisi suhu kerja mesin, dan suhu atmosfer saat itu. Sistem harus dapat mensuplai jumlah bahan bakar yang bervariasi agar perubahan kondisi operasi kerja mesin tersebut dapat dicapai dengan unjuk kerja mesin yang tetap optimal. Konstruksi dasar sistem EVI. Secara umum, konstruksi sistem EVI dapat dibagi menjadi 3 bagian. Sistem utama yaitu A. Sistem bahan bakar atau fuel system. B. Sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Dan C. Sistem induksi atau pemasukan udara atau air induction system. Jumlah komponen-komponen yang terdapat pada sistem EVI dapat berbeda pada setiap jenis mesin. Semakin lengkap komponen sistem EVI yang digunakan, tentu kerja sistem EVI akan lebih baik sehingga dapat menghasilkan unjuk kerja mesin yang lebih optimal. Dengan semakin lengkapnya komponen-komponen sistem EVI, misalnya sensor-sensor, maka pengaturan koreksi yang diperlukan untuk mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai dengan kondisi kerja mesin akan semakin sempurna. Cara kerja sistem EVI, Electronic Fuel Injection. Sistem EVI dirancang agar dapat melakukan penyemprotan bahan bakar yang sejumlah dan waktunya ditentukan berdasarkan informasi dari sensor-sensor. Pengaturan koreksi perbandingan bahan bakar dan udara sangat penting dilakukan agar mesin dapat tetap beroperasi atau bekerja dengan sempurna pada berbagai kondisi kerjanya. Oleh karena itu, keberadaan sensor-sensor yang memberikan informasi akurat tentang kondisi mesin saat itu sangat menentukan unjuk kerja atau performance suatu mesin. Semakin lengkap sensor, maka pendeteksian kondisi mesin dari berbagai karakter, suhu, tekanan, putaran, kandungan gas, getaran mesin dan sebagainya menjadi lebih baik. Informasi-informasi tersebut sangat bermanfaat bagi electronic control unit untuk diolah guna memberikan perintah yang tepat kepada injektor, sistem pengapian, pompa bahan bakar, dan sebagainya. Injection timing. Saat penginjeksian atau injection timing dan lamanya penginjeksian, terdapat beberapa tipe penginjeksian atau penyemprotan dalam sistem EVI motor bensin, khususnya yang mempunyai jumlah silinder 2 atau lebih. Di antaranya tipe injeksi serentak atau simultaneous injection dan tipe injeksi terpisah independent injection. Tipe injeksi serentak yaitu saat
penginjeksian terjadi secara bersamaan. Sedangkan tipe injeksi terpisah yaitu saat penginjeksian setiap injektor berbeda antara satu dengan yang lainnya. Biasanya sesuai dengan urutan pengapian atau wiring order. Penginjeksian pada motor bensin pada umumnya dilakukan di ujung intake manifold atau saluran masuk sebelum inlet valve atau katup masuk. Oleh karena itu, saat penginjeksian injection timing tidak mesti sama persis dengan percikan bunga api busi, yaitu beberapa derajat sebelum titik mati atas di akhir langkah kompresi. Saat penginjeksian tidak menjadi masalah walau terjadi pada langkah hisap, kompresi, usaha maupun buang, karena penginjeksian terjadi sebelum katup masuk. Artinya, saat terjadinya penginjeksian tidak langsung masuk ke ruang bakar selama posisi katup masuk masih dalam keadaan menutup. Misalnya untuk mesin 4 silinder dengan tipe injeksi serentak. Tentunya saat penginjeksian injektor satu dengan yang lainnya terjadi secara bersamaan. Jika firing order mesin tersebut adalah 1, 3, 4, 2 saat terjadi injeksi pada silinder 1 pada langkah hisap, maka pada silinder 3 injeksi terjadi pada satu langkah sebelumnya, yaitu langkah buang. Selanjutnya, pada silinder 4, injeksi terjadi pada langkah usaha, dan pada silinder 2, injeksi terjadi pada langkah kompresi. Sedangkan lamanya atau duration penginjeksian akan bervariasi tergantung kondisi kerja mesin. Semakin lama terjadi injeksi, maka jumlah bahan bakar akan semakin banyak pula. Dengan demikian, seiring naiknya putaran mesin, maka lamanya injeksi akan semakin bertambah karena bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak. Cara kerja saat kondisi mesin dingin. Pada saat kondisi mesin masih dingin, misalnya saat penghidupan di pagi hari, maka diperlukan campuran bahan bakar dan udara yang lebih banyak. Hal ini disebabkan penguapan bahan bakar rendah pada saat kondisi temperatur masih rendah. Dengan demikian, akan terdapat sebagian kecil bahan bakar yang menempel di dinding intake manifold, sehingga tidak masuk dan ikut terbakar dalam ruang bakar. Untuk memperkaya campuran bahan bakar udara tersebut, pada sistem EV yang dilengkapi dengan sistem pendingin udara, terdapat sensor temperatur udara pendingin atau engine coolant temperature sensor. Sensor ini akan mendeteksi kondisi udara pendingin mesin yang masih dingin tersebut. Temperatur udara pendingin yang dideteksi dirubah menjadi sinyal listrik dan dikirim ke electronic control unit atau
Electronic Engine Control Module. Selanjutnya, ECU atau ICM akan mengolahnya, kemudian memberikan perintah pada injektor dengan memberikan tegangan yang lebih lama pada solenoid injektor agar bahan bakar yang disemprotkan menjadi lebih banyak. Cara kerja saat putaran rendah. Pada saat putaran mesin masih rendah dan suhu mesin sudah mencapai suhu kerjanya, ECU atau ECM akan mengontrol dan memberikan tegangan listrik ke injektor hanya sebentar saja atau beberapa derajat engkol, karena jumlah udara yang dideteksi oleh manifold absolute pressure sensor dan sensor posisi katup gas atau TP sensor masih sedikit. Hal ini supaya dimungkinkan tetap terjadinya perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang tepat, mendekati perbandingan campuran teoritis atau ideal. Posisi katup gas atau katup throttle pada throttle body masih menutup pada saat putaran stasioner atau putaran stasioner pada sepeda motor pada umumnya sekitar 1400 rpm. Oleh karena itu, aliran udara dideteksi dari saluran khusus untuk saluran stasioner. Sebagian besar sistem EV pada sepeda motor masih menggunakan skrup penyetel Air Idle Adjusting Screw untuk putaran stasioner. Cara kerja saat putaran menengah dan tinggi. Pada saat putaran masih dinaikkan dan kondisi mesin dalam keadaan normal, Electronic Control Unit atau Electronic Engine Control Module menerima informasi dari sensor posisi katup gas dan manifold absolute pressure sensor, throttle position sensor mendeteksi pembukaan katup throttle, sedangkan manifold absolute pressure sensor mendeteksi jumlah atau tekanan udara yang semakin naik. Saat ini, deteksi yang diperoleh oleh sensor tersebut menunjukkan jumlah udara yang masuk semakin banyak. Sensor-sensor tersebut mengirimkan informasi ke ECU atau ECM dalam bentuk sinyal listrik. ECU atau ECM kemudian mengolahnya dan selanjutnya akan memberikan tegangan listrik pada solenoid injektor dengan waktu yang lebih lama dibandingkan putaran sebelumnya. Di samping itu, saat pengapiannya juga otomatis dimajukan agar tetap tercapai pembakaran yang optimum berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor putaran RPM. Cara kerja saat akselerasi atau percepatan. Bila sepeda motor diakselerasi atau digas dengan serentak dari kecepatan rendah, maka volume udara juga akan bertambah dengan cepat.
Oleh karena bahan bakar yang lebih berat dibanding udara, maka untuk sementara akan terjadi keterlambatan bahan bakar sehingga terjadi campuran kurus atau miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam sistem bahan bakar konvensional atau yang menggunakan karburator dilengkapi sistem akselerasi atau percepatan yang akan menyemprotkan sejumlah bahan bakar tambahan melalui saluran khusus. Sedangkan pada sistem injeksi atau EV tidak membuat suatu koreksi khusus selama akselerasi. Hal ini disebabkan dalam sistem EV bahan bakar yang ada dalam saluran sudah bertekanan tinggi. Perubahan jumlah udara saat katup gas dibuka dengan tiba-tiba akan deteksi oleh manifold absolute pressure sensor, walaupun yang dideteksi MAP sensor adalah tekanan udaranya, namun pada dasarnya juga menentukan jumlah udara. Semakin tinggi tekanan udara yang dideteksi, maka semakin banyak jumlah udara yang masuk ke intake manifold. Dengan demikian, selama akselerasi pada sistem EV tidak terjadi keterlambatan pengiriman bahan bakar, karena bahan bakar yang telah bertekanan tinggi tersebut dengan serentak diinjeksikan sesuai dengan perubahan volume udara yang masuk. Sistem bahan bakar bensin. Bensin digunakan sebagai sumber bahan bakar dalam pengapian untuk menggerakkan piston dan selanjutnya dilanjutkan oleh tangke rod untuk memutar crankshaft. Di mesin 4 tak, proses tersebut berturut-turut adalah hisap atau intake, pemampatan atau compression, bakar atau power, dan buang atau exhaust. Bensin akan masuk dari karburator saat proses hisap, yang selanjutnya akan dibakar setelah dimampatkan untuk menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Sistem bahan bakar pada mesin bensin berfungsi untuk menyediakan dan mengatur banyak sedikitnya campuran bahan bakar secara tepat yang dibutuhkan mesin sesuai dengan kondisi dan beban mesin itu sendiri. Sistem bahan bakar atau fuel system terdiri dari beberapa komponen utama. Umumnya komponen utama sistem bahan bakar motor bensin terdiri dari tangki bahan bakar, saringan bensin, pompa, dan karburator, serta selang dan pipa penghubung. Pada sebagian mobil, ada juga yang ditambah dengan charcoal kanister atau tabung arang yang berfungsi sebagai penyimpan sementara gas HC yang berbahaya pada saat mesin mati. Bahan bakar yang tersimpan di dalam tangki melalui saringan, selang, dan pipa hisap. Bensin yang sebelumnya sudah disaring kemudian dikirim oleh pompa bahan bakar ke karburator melalui pipa-pipa dan selang. Komponen-komponen sistem bahan bakar bensin pada mobil
terdiri dari fuel tank, fuel line, fuel emission line, fuel return line, fuel filter, carburetor, charcoal canister, dan fuel pump. Sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Sistem bahan bakar sepeda motor pada umumnya terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu tangki bensin, saringan bensin, selang bensin, dan karburator. Pada tangki bensin dilengkapi dengan pengukur tinggi bensin. Untuk tipe ini pada karburator dilengkapi keran bensin. Apabila keran bensin dibuka, maka secara alamiah bensin akan mengalir menuju ke karburator. Agar bensin yang masuk ke karburator bersih dari kotoran, terlebih dahulu disaring oleh saringan bensin. Komponen-komponen sistem bahan bakar karburator. Tangki bahan bakar beserta tutup tangki, keran bahan bakar dan saringan, dan dilengkapi dengan karburator. Komponen sistem bahan bakar bensin konvensional terdiri dari beberapa komponen seperti karburator, tangki bahan bakar atau fuel tank, selang bensin atau fuel line, charcoal canister atau tabung arang, fuel pump atau pompa bahan bakar, filter bahan bakar atau fuel filter, dan saluran pengembali atau fuel return line. Beberapa komponen sistem bahan bakar tersebut juga terdapat dalam sistem bahan bakar elektronik atau EV. Perbedaannya hanya ada pada cara mencampurnya dengan udara. Pada sistem yang masih konvensional, digunakan karburator untuk mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan yang tepat. Sementara pada sistem EV, penentuan jumlah bahan bakar lebih kompleks dan lebih presisi karena sudah diatur secara elektronik berdasarkan sinyal yang diterima sensor-sensornya. Komponen-komponen sistem bahan bakar motor antara lain: 1. Tangki bensin berfungsi sebagai tempat atau penampungan bahan bakar yang dilengkapi pelampung sebagai alat ukur isi bensin. Juga dilengkapi dengan keran bensin yang digunakan untuk mengalirkan atau menutup bahan bakar bensin ke karburator. 2. Saluran bahan bakar adalah rangkaian dari mulai keran tangki hingga ke karburator. Karburator berfungsi untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bentuk gas atau kabut. B. Mencampur bahan bakar bensin dengan udara pada perbandingan yang tepat
secara teori 1 dibanding 14,7 atau 1 dibanding 15. C. Dapat memberi kebutuhan campuran bahan bakar dengan udara sesuai dengan operasi mesin. Keempat, saringan udara atau filter berfungsi memisahkan kotoran yang akan bercampur dengan bahan bakar pada karburator yang akan masuk ke dalam silinder. Prinsip kerja karburator motor. Sejak mesin dihidupkan sampai kendaraan berjalan pada kondisi yang stabil. Perbandingan campuran bahan bakar dengan udara mengalami beberapa kali perubahan. Untuk melakukan perubahan perbandingan bahan bakar dengan udara sesuai dengan kondisi mesin, maka terdapat beberapa sistem kerja karburator. Tipe karburator berdasarkan konstruksinya. A. Karburator dengan venturi tetap. B. Karburator dengan venturi berubah-ubah. C. Karburator dengan kecepatan konstan. Prinsip kerja karburator ini berdasarkan hukum-hukum fisika seperti persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Apabila suatu fluida mengalir melalui suatu tabung, maka banyaknya fluida yang mengalir adalah Q sama dengan A kali V. Q adalah debit aliran, A adalah luas penampang tabung, V adalah kecepatan aliran. Jika massa jenisnya sama dalam suatu tabung aliran, maka persamaan kontinuitas Q sama dengan A kali V bisa menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1 adalah luas penampang tabung pertama dan V1 adalah kecepatan aliran pada luas penampang A1 sama dengan luas penampang 2 kali kecepatan aliran pada tabung 2. Kemudian asas Bernoulli memenuhi persamaan P1 plus setengah rho kali V1 kuadrat plus rho kali G kali H1 sama dengan P2 plus setengah rho kali V2 kuadrat plus rho kali G kali H2. P1 adalah tekanan fluida 1 dan P2 adalah tekanan fluida kedua. Rho adalah massa jenis zat alir. V1 adalah kecepatan alir pada tabung 1 dan H1 adalah ketinggian tabung 1. V2 adalah kecepatan alir fluida tabung 2 dan H2 adalah ketinggian tabung H2. Tekanan fluida P sepanjang tabung alir yang berdiameter sama juga akan tetap atau konstan. Jika terdapat bagian tabung alir yang diameternya diperkecil, maka kecepatan alirannya akan bertambah dan tekanan fluida akan berkurang.
Prinsip inilah yang digunakan untuk mengalirkan bahan bakar dari ruang pelampung karburator dengan memperkecil diameter alir atmosfer atau udara di dalam karburator untuk dihisap oleh mesin silinder pada langkah hisap. Bagian yang mengecil ini disebut venturi. Tekanan atmosfer saluran masuk tipe karburator sepeda motor. Berdasarkan konstruksinya, karburator pada sepeda motor dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi. Karburator ini merupakan karburator yang diameter venturinya tidak dapat diubah-ubah lagi. Besarnya aliran udara tergantung pada perubahan throttle butterfly atau katup gas. Pada tipe ini biasanya terdapat pilot jet untuk kecepatan idle atau konstan, sistem kecepatan utama sekunder untuk memenuhi proses pencampuran udara bahan bakar yang tepat pada setiap kecepatan. Terdapat juga sistem akselerasi atau percepatan untuk mengantisipasi saat mesin digas tiba-tiba. Semua sistem tambahan tersebut dimaksudkan untuk membantu agar mesin dapat lebih responsif karena katup throttle mempunyai keterbatasan dalam membentuk venturi. 2. Karburator dengan venturi berubah-ubah. Karburator dengan venturi berubah-ubah menempatkan throttle valve atau throttle piston berada di dalam venturi dan langsung dioperasikan oleh kawat gas. Oleh karena itu, diameter venturi dapat bervariasi sesuai dengan besarnya aliran campuran bahan bakar dengan udara dalam karburator. Karburator tipe ini dalam menyalurkan bahan bakar hanya melalui main jet spuyer utama yang dikontrol oleh needle atau jarum. Hal ini akan mengurangi jet atau spuyer dan saluran tambahan lainnya seperti yang terdapat pada karburator venturi tetap. Ketiga, karburator dengan kecepatan konstan. Karburator ini merupakan gabungan antara dari kedua tipe karburator di atas, yaitu variabel venturi yang dilengkapi katup gas, throttle valve butterfly, sering disebut juga dengan karburator constant velocity. Piston valve yang berada dalam venturi berfungsi agar diameter venturi berubah-ubah dengan bergeraknya piston tersebut ke atas dan ke bawah. Pergerakan piston valve ini tidak dioperasikan oleh kawat gas seperti pada karburator variabel venturi, tetapi oleh tekanan negatif dalam venturi tersebut. Bagian-bagian utama karburator sepeda motor. 1. Tabung berbentuk silinder adalah tempat terjadinya campuran bahan bakar dan udara. 2. Main nozzle, percik utama, yaitu pemancar utama yang mengabutkan bahan bakar. 3. Venturi, bagian yang sempit di dalam karburator, berfungsi untuk mempertinggi kecepatan aliran udara. 4. Katup throttle, untuk mengatur besar kecilnya pembukaan tabung karburator, yang berarti
mengatur campuran udara dan bahan bakar. Kelima, wadah bahan bakar berfungsi untuk menampung bahan bakar dan dilengkapi dengan pelampung. 6. Spuyer utama berfungsi mengontrol aliran bahan bakar pada sistem utama. 7. Pilot jet berfungsi sebagai pengontrol jumlah aliran bahan bakar atau udara melalui bentuk ketirusan. 8. Jet needle jarum berfungsi mengontrol jumlah aliran bahan bakar dan udara melalui bentuk ketirusan atau jarum pengaput. 9. Pilot air jet berfungsi mengontrol jumlah udara pada pilot system pada putaran stasioner perputaran rendah. 10. Diafragma dan pegas berfungsi bekerja berdasarkan perbedaan tekanan di antara tekanan udara luar dan tekanan negatif. 11. Main air jet berfungsi mengontrol udara pada pencampuran bahan bakar dan udara pada putaran menengah dan tinggi. 12. Pilot screw berfungsi mengontrol jumlah udara dan bahan bakar yang keluar pada pilot outlet. Sistem bahan bakar diesel. Jumlah bahan bakar yang dibakar di dalam engine atau mesin berhubungan langsung terhadap jumlah horsepower dan torque atau torsi yang diperlukan. Secara umum, bertambah banyak bahan bakar yang diterima engine atau mesin, maka bertambah torsi yang tersedia pada flywheel. Sistem bahan bakar memberikan bahan bakar yang bersih pada saat yang tepat dan pada jumlah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan horsepower yang diperlukan. Komponen sistem bahan bakar diesel. 1. Tangki bahan bakar. 2. Saringan bahan bakar. Ketiga, pompa bahan bakar. Keempat, pompa injeksi. Kelima, governor. Keenam, timing advance mechanism. 7. Fuel ratio control. 8. High pressure fuel lines. 9. Low pressure fuel lines.
Demikian sistem bahan bakar motor atau mobil yang telah diuraikan dengan menggunakan referensi yang tertera di deskripsi YouTube ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.